Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini Allah mentakdirkan kita semua hadir di majlis surga, di masjid yang penuh berkah ini, dalam rangka untuk salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan mujalasah atau diskusi bersama. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba, yaitu di makalah ke-20 An Ba'dil Hukama, dari sebagian ulama-ulama hikmah. Maksudnya ulama hikmah itu ulama yang melihat sesuatu tidak dengan kacamata zahir, tetapi dengan kacamata batin. Bukan soal salah atau benar, tapi soal sikap yang bijaksana. Itu namanya ahli hikmah. Jadi Bapak Ibu, orang benar itu belum tentu bijak. Seperti yang sering saya contohkan itu, kalau kita ngotot dengan kebenaran, bisa jadi kita ini jadi korban. Contohnya, kalau kita pakai sepeda motor di lajur kiri, sementara di lawan arahnya itu ada bis yang mengambil lajur kita, itu kalau kita ngotot siapa yang benar, ya pasti yang sepeda motor yang benar. Tapi kalau memaksakan diri, maka ditabrak oleh bis dan dia meninggal dunia. Maka orang yang ahli hikmah, orang yang bijaksana itu, minggir dulu dia sepeda motor itu, berikan jalan itu bis melaju, setelah itu dia kembali ke lajur semula. Itu namanya ahli hikmah. Jadi ahli hikmah itu bukan soal benar atau salah, tapi ini soal kebijaksanaan dalam menentukan sikap. Saya tadi siang itu menguji mahasiswa, menguji skripsi. Ternyata dia kebetulan mahasiswa dari Masa Lembu. Masa Lembu itu satu pulau di Kabupaten Sumeneb. Kalau pulang ke kampung halamannya itu 17 jam. Ngalang-ngalai orang haji, orang umroh ke Jeddah. Ke Jeddah itu cuma 9 jam, 10 jam udah nyampe pesawat. Ini pulang ke Sumeneb, satu pulau masih Pulau Madura, itu 17 jam katanya. Nah, mahasiswa itu mengangkat kasus di kampung halamannya. Di sana itu ada tradisi di mana pemilik kapal itu mempekerjakan kepada orang, tapi hasil tangkapan ikannya itu nanti dibagi. 70% bagi pemilik kapal, 30% bagi yang pekerja tadi itu. Lalu mahasiswa itu bilang, dari sudut fikih ini nggak ada yang salah, benar. Itu kan namanya akadnya mudharabah ya, bagi hasil. Soal persentase itu berapa persen ya disepakatin. Mau 70-30%, mau 50-50%, mau 60-40, terserah. Nah ini tadi bilang 70% bagi pemilik kapal, pemilik perahu maksudnya, 30% bagi nelayannya. Tapi kalau ini dipandang dari sudut keadilan, ini sangat tidak adil. Karena yang bekerja itu hanya dapat 30%. Pemilik modal, pemilik sampan atau kapal kecil itu 70%. Itu. Maka ini saya bilang, kalau ini sudutnya sudut ilmu fikih, selesai. Yang penting kan sepakat, tanda tangan, selesai gitu. Tapi kalau sudutnya sudut ahli hikmah, ahli hikmah atau ilmu tasawuf, ini mencederai keadilan. Nah ini yang saya bilang tadi, hukama itu. Ya.
hina su'ila, ketika mereka ditanya, kaifa anta? Bagaimana keadaanmu? Faqala, dia menjawab, ana ma'al maula. Aku bersama dengan Allah. Alal muwafaqati, untuk menepati janji-janjinya. Artinya saya bersama dengan Allah ketika saya ini menepati janji-janjinya. Wa ma'an nafsi ma'al alal mukhalafah. Yang kedua, aku bersama nafsu ketika aku menyalahinya. Menyalahi itu artinya mengendalikannya, memeranginya. Ya. Aku bersama dengan nafsu ketika aku mencoba untuk memeranginya. Wa ma'al khalqi 'alan nasihah. Aku bersama dengan orang lain, manusia maksudnya, orang lain 'alan nasihah, untuk selalu dalam keadaan minta nasihat. Wa ma'ad dunya 'ala darurah. Aku selalu bersama dengan harta dunia 'ala darurati, ketika dalam keadaan darurat. Maksudnya gimana? Ini. Kata orang ahli hikmah itu, ketika saya ingin menepati semua janji Allah, ya sholat tepat waktu, puasa dan sebagainya, disitulah aku bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Tetapi ada kalanya aku juga memerangi hawa nafsu ketika aku dalam kondisi darurat. Ya, aku bersama dengan nafsu ketika aku mencoba untuk memeranginya, mengendalikannya. Jadi bapak sekalian, manusia itu dibekali oleh Allah, ada akal, ada hati, ada perasaan, ya ada nafsu juga di situ. Nah, ini berkecamuk. Kadang-kadang dimenangkan oleh akal, kadang-kadang dimenangkan dengan hati nurani, tapi kadang-kadang dimenangkan oleh nafsu. Nah, ketika dia dimenangkan oleh nafsu, maka dia ketika dia memenangkan hati nuraninya, maka dia harus berjuang untuk mengalahkan hawa nafsunya. Wa ma'al khalqi 'ala nasihah. Tapi ada kalanya aku selalu bersama dengan orang. Artinya apa? Kalau saya selalu bersama orang, itu berarti saya sedang ingin mendapatkan nasihat dari orang. Orang ahli hikmah itu, Pak, tidak doyan ngomong, tidak banyak ngomong. Tapi sekali ngomong itu mancep. Apa mancep itu? Masuk ke hati itu. Dan ahli hikmah itu biasanya selalu bertanya. Dia diem tapi selalu bertanya itu. Nah, selalu mendengar nasihat. Persis seperti kerjanya Intel. Intel itu kan gitu kan. Intel itu tidak banyak ngomong, tapi dia ngamatin gitu. Tanya informasi, tanya ini gitu. Nah, itu orang ahli hikmah itu begitu, tidak banyak ngomong, tapi justru dia ingin menggali banyak informasi, banyak nasihat dari orang lain. Nah, kalau dia ngomong itu biasanya mancep hatinya itu. Apa? Omongannya itu apa jenenge? Mandi, ya. Mandi. Seperti yang pernah saya ceritakan itu. Di Surabaya Utara ada pondok pesantren Al-Fitrah yang dipimpin oleh Kiai Asrori Allah yarham, sudah wafat. Itu sekali ngomong itu tak, itu jamaah itu langsung masuk, Pak. Langsung diingat gitu. Makanya ketika beliau wafat, acara haul, acara apanya itu, yang datang itu Australia, Malaysia, Singapura, Turki, itu datang ngikuti acaranya itu. Padahal nggak dikasih ongkos, tidur yang nggak disediakan fasilitas kamar hotel, makan yang mangan dewe. Tapi kenapa orang-orang itu kemudian mau datang dengan segala pengorbanannya, korban waktu, korban uang dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan ahli hikmah. Ahli hikmah itu sekali ngomong tuh mancep gitu. Kan biasa, Pak, ada tipologi guru itu doyan ngomong alor gitu, tapi siswanya tuh tidak ada yang masuk gitu. Menjelaskan apa Pak Guru tadi itu? Embong, gak ngerti. Tapi ada yang sekali ngomong itu langsung ke hati, itu langsung masuk. Dan itu yang diingat. Nah, itu bukan soal siapa yang ngomong, ini soal hatinya. Jadi ada orang yang
Nah, dekat hatinya dengan Allah itu, dia ada banyak ngomong, tapi sekali ngomong itu langsung macet. Gitu. Ada yang doyan ngomong, tapi tidak masuk-masuk. Gitu. Ngalor gitu, tapi tidak masuk. Gitu. Wa ma'ad dunya, ada kalanya aku bersama dengan dunia, ala darurah, karena dalam situasi darurat. Artinya apa? Orang ahli hikmah itu, terhadap dunia itu, di saat dia membutuhkan saja. Orang ahli hikmah misalnya, saya mau makan, ya karena memang lapar gitu. Lapar ini kan sebuah keharusan untuk makan. Jadi orang ahli hikmah itu memposisikan makan itu sebagai sesuatu yang memaksa dia harus makan. Karena memang perintahnya begitu. Orang kalau lapar ya makan gitu. Untuk sehat bisa beribadah kepada Allah itu begitu. Nah, tapi kalau orang awam memposisikan makan itu bukan lagi darurat, bukan lagi kebutuhan, tapi memang kenikmatan. Jadi lapar gak lapar ya makan gitu. Orang sudah kenyang dari rumahnya. Begitu jalan-jalan nyampe mana itu? Embong Malang ya, Rawon Setan itu. Bikin makan. Itu namanya orang awam. Kalau orang ahli hikmah menjadikan makan itu bukan kenikmatan, tapi kebutuhan. Saya lapar, puasa misalnya, ya saya harus makan gitu. Jadi orang ahli hikmah itu memposisikan makan itu sekedar kebutuhan gitu. Bukan kenikmatan yang selalu dia makan gitu. Nah itu bedanya Pak. Sama-sama makan, tapi posisinya beda. Orang ahli hikmah pakai mobil, dengan orang awam pakai mobil, sama-sama pakai mobil, tapi posisinya beda. Orang awam pakai mobil itu ya mungkin memang bukan memposisikan sebagai kebutuhan, tapi sebagai kemewahan. Ya, makanya orang awam itu mesti pikirannya ada mobil terbaru, ya walaupun sebetulnya bukan salah ya. Orang gonta-ganti mobil itu tidak salah, yang penting kan duit dewe gitu aja. Karena ada orang yang merasa nikmat hidupnya itu dengan gonta-ganti itu. Ada pengusaha apa namanya kalau memperbaiki jalan itu apa namanya Pak? Kontraktor ya. Sukses di Madura itu. Gonta-ganti mobil, sebulan ganti, sebulan paling lama 3 bulan dia ganti. Sampai istrinya marah-marah itu. Lalu dia bilang, sampean kalau melarang saya gonta-ganti mobil, nggak apa-apa. Tapi saya akan gonta-ganti istri katanya. Ya tidak wani Pak. Bojone tidak wani. Ya daripada ngono mesti dang-dangon. Emang dia punya duit akeh itu. Jadi ada orang yang mencari hiburan itu dengan itu. Ya secara fikih boleh-boleh saja gitu ya. Oh memang duit dewe dan memang dia mampu gitu. Itu. Istrinya marah-marah malah dia balik ngomong, kalau sampean melarang saya, nggak apa-apa. Saya gak akan gonta-ganti mobil, tapi saya akan gonta-ganti istri. Diem istrinya. Nah, itu bedanya orang awam dengan orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu makan, kendaraan itu sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga mau mobil apa saja, ya bagi dia nikmat aja lah. Gitu. Ya, oke. Itu al-maqalah al-20, makalah yang ke-20. Selanjutnya, makalah yang ke-21, ikhtara ba'dul hukama arba'a kalimatin. Orang ahli hikmah itu memilih 4 kata, 4 kalimat min arba'ati kutubin, dari 4 kitab. Apa itu? Minat Taurat, dari kitab Taurat. Apa isinya kitab Taurat? Yang bisa dijadikan pegangan statementnya apa? Nih. Man radiyah, barang siapa yang ikhlas ridho bima a'tahu Allah Ta'ala, dengan pemberian Allah Ta'ala, istaraha fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan happy, senang hidup di dunia dan akhirat. Jadi orang yang ikhlas dengan pemberian Allah berapapun, dia sesungguhnya orang yang happy, senang sejati itu dia. Makanya dawuhnya Gus Mus itu sering saya ingat itu gini. Ada orang suki, tapi tidak suki karena butuh apa-apa. Ada orang miskin tapi merasa suki karena tidak butuh apa-apa. Itu. Jadi ada orang miskin, maksudnya itu tidak punya apa-apa, tidak punya tidak punya uang banyak, tapi hatinya banyak. Tapi hatinya itu merasa suki Pak. Kenapa?
Dan saya nggak butuh apa-apa. Saya nggak butuh mobil mewah, nggak butuh sepeda motor. Ya sudah, dia merasa nyaman aja gitu. Tapi ada orang sugih, cuma dia merasa melarat karena butuh apa-apa. Dia pengen punya pesawat terbang, pengen punya jet pribadi. Sehingga hatinya itu walaupun sugih itu tidak merasa sugih gitu. Kurang tuh air. Keindahan hidup itu terletak pada rasa syukur sebetulnya. Ini dalam ini ya, ini tasawuf ini. Keindahan hidup itu terletak pada syukur. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan, itu nikmat luar biasa. Saya pernah cerita mungkin di sini. Ada pengusaha di Surabaya ini, sugih luar biasa. Tapi untuk bisa tidur aja, itu harus minum obat. Minum obat tidur. Sementara mohon maaf, saudara-saudara kita di pinggir-pinggir jalan itu, tidak sugih. Tapi di kongkon turu, gak usah dikongkon, turu dewe itu. Tidak perlu minum obat. Kan berarti hatinya tenang gitu, happy itu. Ini sugih, rumahnya mewah. Mobilnya, aduh Alphard, Vilfire, saya pernah tahu rumahnya itu pernah diundang. Tapi untuk bisa tidur aja, minum obat. Nah, ini yang saya bilang tadi itu, karena dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Dia selalu merasa was-was. Kurang. Tuh. Yang kedua, wa minal Injil. Dari kitab Injil, apa kalimat yang bisa dijadikan pegangan? Man hadamas syahawat azza fid dunya wal akhirah. Orang yang bisa meredam hawa nafsunya, maka dia hidupnya mulia di dunia dan akhirat. Saya diajari guru saya gini, kamu walaupun tidak punya, jangan sampai menjual harga dirimu karena kamu ingin pamrih, ingin belas kasihan orang lain, tapi kamu menjual harga dirinya. Maksudnya itu apa ya? Ngekor terus sama orang. Tapi harapannya kamu ingin dikasihani orang. Tidak usah. Biasa aja. Ya posisikan orang itu sederajat. Tidak usah terlalu menganggap, oh itu orang sugih, supaya saya dikasih uangnya, koyok ngemis-ngemis itu. Tidak usah. Nah ini. Karena dia tidak bisa meredam hawa nafsu. Keinginan untuk pengen punya harta banyak, tinggi. Tapi tidak bisa dikendalikan. Akhirnya dia bisa mengorbankan harga dirinya itu. Ngekor sama orang sugih terus. Bukan berarti ngekor sama orang sugih itu nggak boleh, bukan itu maksud saya. Kita mengekor ke orang sugih itu sebatas kebutuhan, bukan ketergantungan. Kalau nggak dekat dengan dia, saya nggak bisa mulia hidup. Nah, itu namanya ketergantungan. Kalau saya butuh iya, tapi tergantung sama orang lain enggak. Di Surabaya Utara itu Pak, ini saya ceritakan karena ini kisah baik. Namanya Haji Muji. Juragan besi tua, Allah yarham, meninggal kemarin tanggal bulan Juni kemarin lah, nggak sampai sebulan. Itu kalau ada pembangunan pesantren, pembangunan itu, besinya itu dari beliau. Saya tahunya karena pondok saya waktu bangun itu, Kiai, ini nggak ada besi, ya sudah Kiai, hitung berapa itu kebutuhan besinya, datang Pak. Kemarin waktu meninggal itu, orang yang takziah ke sana itu 10.000 ada. Jadi mulai dari jalan sana sampai jalan sana tutup semua. Antri orang yang mau takziah itu belum. Karena terkenang dengan kebaikan. Di mana ada pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan lembaga pendidikan, besinya itu ditanggung semua. Beliau kebetulan alumni Sidogiri ya, Pondok Sidogiri. Sidogiri waktu mau bangun itu, Kiai tidak usah minta sumbangan ke yang lain. Cukup saya saja. Cukup itu saja Pak. Bangun pondok sakmono gede niku, kiainya tidak boleh minta sumbangan sama orang. Saya Kiai yang akan bangun semuanya. Ya, memang pondoknya sendiri kan alumni dari sana. Itu biaya semua habis berapa M tuh. Pondok sebesar itu. Jadi orang itu terkesan dengan kebaikannya itu. Saya ingat betul waktu takziah itu. Orang itu kalau 10.000 ada. Dari ujung sana sampai ujung sana jalan itu ditutup semua. Full. Orang yang mau takziah itu. Sholat jenazahnya itu Pak, 10 gelombang ada. Gelombang 1, masjid, penuh, mundur. Gelombang 2, sampai 10 kali itu lebih mungkin. Karena orang merasa terkesan. Begitu beliau dikabarkan meninggal itu, orang semuanya datang itu. Ya gimana, memang jasanya besar. Pesantren dibangun oleh beliau, sekolah dibangun oleh beliau, masjid dibangun oleh beliau.
masjid dibangun oleh beliau. Semua orang merasa terkesana. Saat ini kehilangan kita ini. Katanya orang-orang, mudah-mudahan anaknya nurun ya sama abahnya katanya. Kenapa? Kalau tidak nurun sama abahnya susah kita ini bangun masjid, minta ke siapa katanya. Mudah-mudahan anaknya nurun gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kita butuh sama orang iya, tapi ketergantungan dengan orang lain jangan. Ya. Itu mesti banyak kecewanya. Yang ketiga, wa minaz zabur, dari kitab Zabur ada statement yang sangat bagus. Apa itu? Man tafarrada 'anin nas, barang siapa berdiri sendiri maksudnya. 'Anin nas tidak tergantung sama orang lain, bukan tidak butuh. Najah fid dunya wal akhirah, dia menjadi pemenang. Dia akan sukses dunia dan akhirat. Dia akan selamat. Ya, bangsa kita kalau masih di bawah cengkraman bangsa asing, ya kita nggak akan pernah jadi bangsa besar. Maka kita harus berdikari, berkarya sendiri, ya dan seterusnya. Di Madura itu timurnya ada kampus UTM namanya, kampus negeri. Itu dibangun kayak taman-taman gitu loh Pak. Saya nggak tahu. Tadi saya baru tahu itu, baru nanya maksud saya, ini bangunan apa ya kok proyek ini begitu cepat dan luas sekali. Oh itu programnya Pak Prabowo Pak. Program apa? Ketahanan pangan. Jadi semua lahan-lahan kosong itu Pak, ditanami ini, oh banyak itu. Ya mungkin ini, maksudnya Pak Prabowo visinya ini, ingin berdikari, ingin mandiri. Pangan tidak usah impor dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Makanya kemudian di mana-mana ada lahan kosong, Polri, TNI semua tuh diwajibkan untuk nanam ini, kira-kira begitu Pak. Itu. Yang terakhir, wa minal Quran, dari Quran ada kalimat begini, man hafidhal lisan salimah fid dunya wal akhirah. Orang yang bisa menjaga lisannya, dia akan selamat di dunia dan akhirat. Rata-rata kita ini kan sebetulnya hanya orang tukaran, orang sampai carok dan sebagainya itu kan karena nggak bisa menjaga lisan. Ya, lisan ini maksudnya bisa lisan yang kita ngomong, bisa lisan itu dalam bentuk tulisan, tapi kalimat dibentukkan tulisan. Lisan itu bisa bermakna status di media sosial. Lisan itu bisa bermakna gimmick bahasa tubuh. Itu maksudnya lisan itu ke sana Pak. Dan orang hampir semuanya itu tukaran, mau carok, mau apa itu karena nggak bisa menjaga lisan tadi itu. Coba nih kasus di daerah Arosbaya 10 itu ya, yang 4 melawan 10. Jadi 2 orang melawan 4 pendekar, 2 pendekar melawan 4 pendekar, yang 4 meninggal, menang 2 ini. Itu kalau kita lihat ceritanya kan sepele sebenarnya. Jadi lampu sepeda motornya itu terlalu nyentrong, banter dia, lalu ditegur. Ditegur dia tersinggung, adu mulut dan sebagainya, sampai ya kayak gitulah. Nantang-nantang segala, ya akhirnya sampailah terjadilah carok itu. Kan sebetulnya hanya omongan aja kan. Bahwa dia menengok gitu kan sudah selamat gitu. Makanya saya kalau di jalanan itu ya, kadang-kadang lihat orang sepeda motor kena sikut atau kena serempet dan sebagainya itu, ya wajar kemudian dia marah. Tapi maksud saya, kadang-kadang kita tuh harus ngalah gitu, malu sama orang. Karena saya pernah ngalami itu. Ngelatih ini malu sama orang juga, ngapain gitu. Paling cuma sepeda motornya cuma beset gitu aja gitu. Nggak nyucul Pak. Mau tukaran di pinggir jalan kelihatan orang, nggak nyucul. Saya waktu itu mau sholat Jumat, pakai sarungan gini. Isin rasanya gitu dilihat orang itu. Padahal saya diserempet itu. Nggak salah saya itu. Tapi mikir-mikir, gak nyucuk itu karanin. Ya sudah gitu. Ini kadang-kadang begitu Pak. Ya, lagian juga mau cekcok itu apa juga gunanya gitu. Iya kalau yang diajak ngomong itu ngerti. Kalau nggak ngerti mau sakar PDW itu ya malas juga gitu ngeladenin. Gitu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Ada kalimat hikmah begini. Saya baca dalam
kitab, lupa saya kitabnya. Al-Hikam. Al-Hikam itu gini. Perahu itu atau kapal itu tidak akan karam, tidak akan tenggelam kalau air lautnya tidak sampai masuk. Tetapi kapal itu akan tenggelam jika air lautnya sudah masuk ke dalam kapal, maka dia akan tenggelam. Sepanjang air laut ini tidak masuk ke dalam kapal, maka kapal itu tidak akan pernah karam, sekalipun ombaknya besar. Maksudnya apa? Gini, kita ini akan happy, akan sehat hidup kita, kalau kita tidak pernah memasukkan omongan orang itu ke dalam hati. Tapi kalau kita ini omongan orang A, B, C, D ini diwadahi, dimasukkan ke dalam hati, kita ini tidak akan pernah happy dan kita ini sakit. Karena ngikuti omongannya orang tuh nggak akan pernah selesai, Pak. Yakin saya. Wis bener iku saya salah, apalagi salah. Wis bener iku saya salah gitu. A, B, C, D, E, komentar gini-gini. Itu kalau dimasukkan ke hati semua, kita yang kalah, kita yang KO ini. Hati kita sakit, fisik kita sakit, ya, kita nggak bahagia hidupnya. Gitu. Tapi kalau omongan orang itu tidak usah dimasukkan ke hati, dibuang gitu saja, kita akan tetap happy. Nah, itu maksudnya tadi itu. Kapal itu akan karam, akan tenggelam jika air lautnya sampai masuk. Tapi kapal itu tidak akan pernah karam jika air lautnya tidak sampai masuk, sekalipun ombaknya besar. Ini ilustrasi yang sangat bagus. Kita ini manusia ini akan happy, akan sehat kalau kita tidak memasukkan omongan orang itu ke dalam hati. Secara cuek aja. Kira-kira gitu loh, Pak. Ini bahasa tasawuf tapi nyaman untuk kehidupan kita. Ya, saya baru baca ini kitab Al-Hikam ya. Bagus. Baik, saya lanjutkan. Atau ada yang mau nanya? Silakan. Bapak ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Monggo, Pak. Ada apa-apa? Enggak. Boten. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan bahwa Nabi suatu ketika pernah bersabda begini. Al-afiyatu asyratu ajza'in. Sehat itu atau keselamatan itu ada 10 bagian. Tis'atun fis samti. 9 bagian itu ada pada berdiam, tidak usah ngomong, diam aja. Wal asyir, sedangkan yang ke-10 fil uzlah anin nas, menghindarkan diri dari keramaian pergaulan manusia. Makanya saya pernah bilang di forum ini juga, ada kalanya kita ini membaur dengan orang, tapi ada kalanya kita ini menghindar dari orang. Membaur kalau kemudian kita ini bermanfaat kehadirannya. Tapi kalau kita ini tidak bermanfaat kehadirannya, atau mungkin kita juga terjerumus pada kejelekan, lebih baik uzlah, menghindar saja. Ini kaitannya dengan pertanyaan soal bagaimana hukumnya kiai masuk partai politik. Kan itu. Kalau kiai itu bisa memperbaiki situasi menjadi baik, maka menurut saya masuk saja ke partai politik. Tapi kalau kiai itu malah tidak bisa mengubah menjadi baik, atau bahkan dirinya malah katut dalam tindak pidana korupsi dan sebagainya, lebih baik gak usah masuk, menghindar saja. Nah, ini yang bisa mengukur dirinya sendiri. Kira-kira saya ini bisa masuk ke sana mengubah wajah perpolitikan menjadi bagus apa tidak gitu. Nah, kalau kehadiran kita ini tidak bisa memberikan manfaat, atau mungkin kita malah terjerumus pada kemudorotan, ya untuk apa kita masuk gitu? Mendingan kita menghindar, gitu, tidak usah masuk gitu. Tapi kalau mampu, bagus, masuk aja gitu. Ya. Itu. Jadi kiai itu menurut saya tidak harus di dunia dakwah terus. Dakwah iya, tapi dakwahnya tidak harus ceramah terus. Ada dunia perpolitikan, dakwahnya melalui politik. Ada dunia pendidikan, dakwahnya melalui pendidikan. Ada dunia keorganisasian, ya melalui organisasi dakwahnya.
MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Khairiyah, Al-Wasliyah dan sebagainya. Al-Khairiyah, Al-Wasliyah dan sebagainya lah, banyak itu. Artinya dimanapun kita ini berada, kita bisa mengajak orang berbuat baik dengan kompetensi, dengan posisi kita masing-masing. Itu bisa. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, lebih baik kita bisa mengukur. Oh, saya bisa nih mengubah yang lebih baik. Masuk, kalau nggak bisa mundur aja. Itu. Ya. Karena bagi saya itu yang paling penting adalah kita ini selamat, aman, nyaman, happy. Kan hidup itu kan dicari itu, Pak. Ya. Jangankan itu. Orang bertamu ke rumah orang lain saja, kita ini pedomannya adalah merasa nyaman. Kalau sampai bertamu ke rumah orang lain merasa tidak nyaman, atau mungkin orang lain merasa tidak nyaman, yang dihadiri tidak nyaman, tidak usah bertamu. Karena perintahnya itu udkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Masuklah kamu, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu masuk ke rumah orang lain hatta tasta'nisu, sampai kamu itu merasa nyaman, merasa tenang. Jadi kalau sampai mau bertamu ke rumah orang, Pak, ukur. Saya bertamu ke rumah orang ini, kira-kira orang ini nyaman dengan saya enggak gitu. Kalau enggak merasa nyaman, tidak usah bertamu. Maka panjenengan sebelum bertamu itu harus tahu yang ditamuni itu siapa, kenal dengan saya apa enggak, kira-kira jamnya pas enggak dengan dia. Karena kalau bertamu kemudian masuk di jam 10 malam kan orang terganggu. Tapi ada tipologi orang yang sudah kalau mau ke rumah jam 11 malam ke atas ya, karena dia nyaman di situ. Gitu. Jadi hidup itu menurut saya yang paling penting adalah merasa nyaman. Merasa nyaman, merasa klep, tidak terbebani gitu. Hidup yang paling enak itu ya di situ itu, Pak. Gitu. Saya kemarin itu kebetulan melaksanakan ibadah haji, ada jemaah haji dari Jakarta. Saat di Mina, dia cerita, Ustaz, saya di sini kok tenang banget ya. Kenapa, Pak? Gak ada yang dipikirin, Ustaz. Saya kalau sudah pulang ke Jakarta, mikirin proyek gak mari-mari. Meeting ini. Pokoknya hidup ini kayak seakan-akan itu terkungkung dengan itulah. Nah, selama di Tanah Suci katanya dia, kan dia sudah cuti, gak mikirin pekerjaan. Saya enak banget, Ustaz. Tenang hidup saya ini. Jadi dia itu dengan tidak bekerja begitu tenang katanya itu. Lalu saya tanya, tapi lama-lama kalau sampean begini terus kan juga bosan, Pak. Iya ya katanya itu. Artinya hidup itu kadang-kadang perlu hiburan, perlu istirahat, perlu refreshing. Itu cara kita untuk beribadah kepada Allah begitu. Ibadah itu tidak selalu bernuansakan ibadah mahdhah. Sering saya mengatakan, orang ibadah itu, sholat itu ibadah, puasa itu ibadah. Tapi bukan hanya itu. Orang yang sedang mengajak istri dan anaknya jalan-jalan keluar kota, lihat pegunungan, lihat sungai-sungai, itu ibadah. Makanya kemarin Muharram itu 10 Asyura itu, 10 Muharram Asyura itu, kan anjuran Islam begitu. Senangkan keluarganya. Ajak dia main, ajak dia makan yang enak, kasih dia kesenangan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesenangan kita selama setahun ini. Kan begitu. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah yang seperti yang sedang kita lakukan, tapi ibadah itu adalah semua aktivitas yang diniatkan karena Allah dan berorientasi pada kebaikan, itu adalah ibadah. Ya. Kita bisa sholat berjamaah begini nih, syukuri, Pak. Tidak semua orang bisa sholat berjamaah tenang kayak kita. Saudara-saudara kita mungkin waktunya maghrib itu bingung dia. Ustaz gimana? Saya sisi lain jualan, Ustaz, lagi rame-ramenya kalau maghrib. Mau ditinggal ya emar gitu. Ya kan berarti ibadahnya dia dengan cara itu. Dengan cara mencari nafkah untuk anak dan istrinya itu. Kita bisa beribadah sempurna di sini ini, itu disyukurin. Ramadan bisa tarawih, alhamdulillah. Orang yang tidak bisa tarawih, mungkin dia juga ibadah, tapi sedang melaksanakan ibadah yang lain. Ya mungkin sedang mencari rizki untuk anak dan istrinya dan sebagainya. Gitu. Gitu ya. Jadi Islam itu agama yang sangat luas. Ya. Agama yang sangat enak, tidak memaksa hambanya.
Berikutnya, masih sama ini, hifdzul lisan, menjaga lisan. Hifdzul lisan, menjaga lisan. 22. An Umarah radhiyallahu an, dari Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wallahi, demi Allah, mabtulitu bibaliyatin, aku tidak pernah ditimpa oleh musibah, illa wa kana lillahi alayya fiha arba'un amin, kecuali aku rela karena Allah dan di dalamnya ada 4 macam kenikmatan. Ya, kecuali aku rela karena Allah jika di dalam musibah itu ada 4 kenikmatan. Awwaluha, yang pertama, idza lam takun fi dini, apabila musibah itu bukan terjadi pada agamaku. Ini musibah terjadi pada agama itu agak besar. Ada anak di Mulyorjo sini, Uner C itu Pak. Jadi dia itu punya pacarnya itu non muslim. Sudah terlanjur dihamili. Nah, dia diancam, kamu harus menikah dengan saya, dengan konsekuensi kamu harus pindah ke agama saya, pindah ke agama si perempuan non muslim lah. Yang laki tidak mau. Saya tidak mau. Kalau kamu tidak mau, saya laporkan polisi. Nah, yang laki ini datang ke saya. Ustaz, saya gimana? Satu sisi saya harus menikahi dia, tapi konsekuensi harus pindah agama ke agamanya dia. Tapi kalau saya tidak mau, saya dilaporkan ke polisi. Gimana Ustaz? Saya bilang, pilih aja laporkan polisi, tidak apa-apa. Tapi kan sampean tidak menjual agama. Tapi saya tidak mau Ustaz. Ya kalau tidak mau sampai nanti menjual agama. Enggak mau juga. Ya kalau enggak mau juga ngapain berzina, saya bilang gitu. Ngapain menghamili anaknya orang gitu. Ini kan apa ya? Terperangkap, tersandra. Dia sudah kadung menghamili oleh perempuan. Ayo kamu tanggung jawab, nikahi saya. Tapi kamu harus pindah ke agama saya. Nah, yang laki tidak mau. Tidak mau saya. Nah, kalau kamu nggak mau, saya laporkan ke polisi, masuk penjara. Dia juga nggak mau. Saya bilang, nggak mau, ngapain kamu menghamili orang gitu. Saya bilang, sudah pilih aja masuk penjara. Dosamu dosa zina itu tadi, tapi agamamu masih selamat. Tapi kalau kamu ikut agamanya dia, 2 kesalahanmu. 1 berzina, yang kedua agamamu itu. Saya bilang gitu. Sudah pilih aja penjara gitu. Aduh, gimana saya nanti di penjara Ustaz? Ya gimana dihadapin, saya bilang gitu. Itu sudah resiko. Nah ini, ya, saya tidak pernah diuji kata Sayyidina Umar, kecuali di dalam ujian itu, di dalam musibah itu terdapat 4 hal. Nah, tadi itu tidak menimpa kepada agama saya. Wasani idza lam takun a'zam minha. Yang kedua adalah apabila musibah itu tidak lebih hebat daripada musibah yang telah menimpa pada diriku. Artinya musibah yang akan diterima itu tidak lebih besar dari musibah yang sebelumnya. Nah, itu Sayyidina Umar bilang itu ada kenikmatan. Tapi kalau sudah lebih besar itu bukan lagi kenikmatan. Musibah kemarin kena tipu 1M. Nah, musibah yang akan datang kok kena tipu 5M. Nah, itu maksudnya itu. Jadi musibah yang akan datang tidak lebih besar dari yang kemarin. Itu berarti dianggap musibah itu kecil. Masih ada kenikmatan gitu loh maksudnya Pak. Wasalis, sedangkan yang ketiga, idza lam takun muharramar ridha biha, apabila musibah itu tidak menghalangi untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Musibah itu tidak menghalangi keridhaannya Allah. Ya, musibah misalnya suaminya meninggal, seperti yang kemarin itu ya, di Mekah itu ada suami istrinya meninggal. Suaminya hilang, ternyata meninggal. Itu secara kemanusiaan memang sedih, tapi itu mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah. Nah, kata Sayyidina Umar, yang penting musibah itu tidak menghalangi ridhonya Allah, seperti berzina, mencuri hartanya orang. Itu musibah yang bisa menghalangi ridhonya Allah kepada kita. Warabi, yang keempat, anni arju as-sawaba 'alaiha. Bahwa di balik musibah itu pasti aku akan berharap adanya pahala yang besar. Setiap musibah yang datang itu Pak pasti ada pahala yang besar yang akan diberikan oleh Allah.
Kematian itu ada pahala besar. Termasuk bagi yang meninggal. Asal dia ikhlas, ya. Asal dia ikhlas, ya apa ya? Kalau mau ikhlas ya enggak ikhlas orang hidup mau meninggal. Tapi maksud saya itu gini. Mati itu adalah cara Allah untuk mendekat hambanya lebih dekat. Dengan cara meninggal itu. Ini dalam Pak, walaupun kita tidak siap. Tapi maksud saya, para ahli itu sudah mengilustrasikan. Misalnya ini. Profesor Kamarudin Hidayat punya buku judulnya Psikologi Kematian. Beliau menggambarkan orang mati itu seperti orang yang kerja mulai pagi sampai malam, lelah, masuk kamar, kasurnya empuk, ruangannya ber-AC, sejuk, tidur itu nikmat. Orang mati juga begitu. Kadang-kadang hidup ini sudah lelah. Lihat tingkah lakunya orang itu sudah lelah. Maka mati itu adalah cara dia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Itu kata Profesor Kamarudin Hidayat. Beliau punya buku judulnya Psikologi Kematian. Profesor Said Agil Al-Munawar, Menteri Agama di eranya Pak SBY itu, cerita juga bahwa mati itu sungguh sangat nikmat. Kenapa kok bisa nikmat? Karena dengan kematian itu Allah banyak memberikan rahmat yang tidak pernah diberikan kepada orang yang masih hidup. Itu. Dan bisa jadi kenikmatan Allah berupa kematian itu juga hanya sesaat. Artinya begini, mati itu hanya sesaat. Tapi kadang-kadang oleh Allah diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Alias mati suri itu Pak. Saya diceritain beliau itu, orang mati suri itu ada loh, bukan teori, bukan hayalan, itu fakta. Loh kok bisa Prof? Iya. Lalu beliau cerita tentang buku, satu judul buku yang bagus itu, judulnya itu Living After Death. Hidup setelah mati. Nah, beliau mengungkap bahwa dalam buku itu kan gini ceritanya Pak. Ada seorang dosen ateis, tidak beragama. Ditanya oleh mahasiswanya, Pak, kita nanti kalau sudah mati mau kemana? Dosen ini bingung juga. Mau kemana ya gitu. Ya mati gitu. Akhirnya dosen ini kemudian kirim surat ke rumah sakit. Dia tanya, ada nggak orang yang sudah divonis mati oleh rumah sakit tapi kemudian hidup lagi? Ternyata banyak. Banyak rumah sakit tuh punya catatan orang sudah divonis mati 4 jam, 5 jam kemudian orang ini hidup lagi. Itu banyak. Sehingga kata Prof. Said Agil Al-Munawar itu, jadi mati suri itu bukan teori, bukan hayalan, itu fakta. Banyak orang sudah divonis mati 4 jam, 5 jam itu kemudian hidup. Itu. Rumah sakit pasti tahu, pasti punya data. Tapi biasanya ini, orang kalau sudah meninggal, divonis meninggal kemudian hidup lagi itu biasanya tidak sempurna. Kayak orang stroke, ngomongnya tuh kayak pelo, apa pelo itu? Ya kayak selot, apa sih? Ya ngomongnya itu tidak sempurna gitu. Nah orang-orang yang sudah divonis mati hidup lagi itu ditanya, kamu kemana ketika dicabut nyawanya itu? Semua jawabannya sama. Saya dibawa ke ruang yang gelap, di situ tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dan Allah mempertontonkan semua amal saya mulai A sampai Z. Mulai saya kecil sampai dewasa saya dipertontonkan semua. Yang pernah nyuri saya diperlihatkan oleh Allah. Yang pernah mukul orang saya diperlihatkan oleh Allah. Jadi tidak usah ngomong, Allah itu sudah memperlihatkan semuanya. Nah ini surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu aku kunci mulut mereka. Tidak usah ngomong. Yang berbicara adalah tangan, kaki, ya dan sebagainya itu. Jadi yang menjadi perhatian bagi saya itu mati suri itu bukan hayalan, itu fakta. Ya. Sampai Prof. Said itu bilang di Padang itu ada orang sudah divonis mati 10 jam hidup di Padang. Kan beliau asli orang sana ya. Jadi mati suri itu ada. Rumah sakit itu coba aja kirim surat tanya ada nggak? Pasti ada. Rumah sakit itu punya datanya itu. Pasti ada. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu risau dengan itu, tapi yang paling penting adalah mari kita jalani hidup ini dengan penuh keridhaan, dengan penuh kesabaran untuk mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin intinya dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian ya. Panjenengan maaf yang sudah lanjut usia misalnya, apalagi yang ditunggu kalau bukan untuk menunggu giliran ini.
Maka perbanyak amal soleh, diskusi di forum ini, diskusi di masjid ini adalah obat bagi jenengan untuk bisa terhibur. Untuk bisa terhibur itu ya, ngikuti begini ini Pak. Gitu. Ngikuti begini ini Pak. Gitu. Ngaji tasawuf, ngaji ini itu. Seperti yang saya pernah ceritakan di perumahan ini dekat sini. Inggris. Itu ada ibu stres. Payah padahal itu. 4 anaknya itu memusuhi dia. Lalu cerita, saya stres Ustaz. Anak saya memusuhi saya semua. Saya bilang, ibu tidak usah stres. Ibu ikut aja pengajian tuh di kampung bersama ibu-ibu. Alhamdulillah dia terobatin. Sering WA dengan saya. Ustaz, alhamdulillah saya itu mental sudah mulai sehat. Saya bisa ngobrol sama orang. Curhat ini. Lain sama dengan bapak-bapak ini. Sisa-sisa umur kita ini kalau bukan untuk ibadah untuk apa? Jadi datang ke masjid ini Pak, di samping diskusi mencari ilmu, tapi ini adalah obat bagi kita untuk menghibur diri. Daripada Anda di rumah kesepian, ya mendingan ngaji aja di sini. Kira-kira begitu ya Pak. Insya Allah ini konsep tasawuf yang dalam itu di situ. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada ya? Sudah bisa? Sambung bisa? Oh gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.